Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli soderi wa yassiri amri wa kulu kadam milisani yafqahu qawli. Senang sekali rasanya saya Widodojo kembali hadir menemani semuanya di kesempatan hari ini, hari Rabu di kalender ke-19 bulan Oktober tahun 2022. Dan di studio sudah kedatangan narasumber istimewa. Hari ini kita akan mengobrol mengenai UPZ dan siapa beliau? Beliau adalah Bapak Dwi Haryadi, Sarjana Ekonomi. Selamat siang Bapak Dwi Haryadi. Ada pantun Bapak sebelum kita ngobrol. Wah, pantun apa yang siap ini? Makan siang nasi kotak. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga diberkahi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayah bunda keluarga besar SIT Permata, sebelum kita mengobrol lebih lanjut, saya pengen membacakan kurikulum vitae beliau. Bapak Dwi Haryadi SNI lahir di Jember tanggal 22 Januari tahun 1966 dan beliau saat ini bertempat tinggal di lingkungan Meri, Dukuhan, RT 1 RW 3, Meri Keranggan, Kota Mojokerto. Dan beliau ini adalah lulusan dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi jurusan Studi Pembangunan. Lulus tahun 1990 dan beliau pernah mengikuti PMI aktif 3 tahun dari tahun 1000 PMII aktif 3 tahun dari tahun 1985 sampai dengan 1987 dan juga masih sekolah dulu, masih di bangku kuliah itu. Masih di bangku kuliah Bapak ya. Dan beliau juga pernah di tahun 1991 sampai dengan 1992 beliau pernah menjadi tenaga kerja sukarela terdidik ini. Iya, itu direkrut oleh zamannya menteri di era Pak Harto dulu, direkrut oleh Menteri Kosmas Batubara. Masya Allah, itu terpanggil di Jawa Timur cuma 10 orang, diantaranya saya yang ditugaskan di Mojokerto. Luar biasa. Di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri. Luar biasa Bapak ya. Dan selanjutnya Bapak juga pernah di tahun 1991 sampai dengan 1994 menjadi Small Business Consultant Kandidat Jawa Timur ya Bapak ya. Dan juga pernah menjadi General Manager CV Hartanto Engineering dari tahun 1993 sampai dengan 1998. Dan dilanjutkan dari tahun 1998 sampai 2015 menjadi Direktur CV Vikanata Engineering. Dan 2012 sampai sekarang menjadi Komisaris PT Asyafa Barokah. Dan Bapak menjadi Ketua Basnas Kota Mojokerto periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Semoga diberi kemudahan Bapak ya. Amin. Di tahun kedua ini Bapak ya berarti ya. Saya tahun kedua ini. Jadi dilantik oleh wali kota pada bulan Maret. Praktis pertengahan Maret itu saya dilantik oleh wali kota di dalam kontes rekrutmen Basnas yang melalui seleksi yang cukup ketat sampai di Jakarta. Alhamdulillah saya ditetapkan sebagai nomor urut yang pertama. Jadi inilah yang tertinggi karena menurut penilaian dari Basnas bahwa kita ini Basnas Pusat ini bahwa saya menekankan kepada sistem manajerial. Jadi cukup pas sekarang itu komposisinya di Basnas Kota Mojokerto, ada pemikir programnya, ada penganalisa yang menyesuaikan dengan syariat agamanya. Di situ ada juga yang purna dari ASN. Jadi sedangkan saya sendiri ini memang benar-benar di manajemen. Jadi dengan manajemen yang baik, kemudian pendistribusian yang baik, pengelolaan yang baik, insya Allah akan menjadikan Basnas yang lebih baik dan bisa
memberikan manfaat yang banyak kepada para duafa. Itu konsep saya yang saya sampaikan. Luar biasa, boleh kasih applause-nya Bapak Dwi Haryadi ya. Luar biasa. Mungkin salah satu yang menjadikan Bapak Dwi Haryadi sukses adalah salah satu motonya beliau adalah sesudah ada kesulitan pasti ada kemudian, dan itu langsung dipegang ya sama Bapak ya. Dan ada juga motonya yang kedua adalah kesempatan tidak akan terulang. Jadi yang moto pertama ini yang saya pegang di Al-Qur'an Alam Nasroh, surat Alam Nasroh itu mulai dulu seperti itu. Dengan keyakinan bahwa orang yang berdarah-darah itu insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Artinya kita bersakit-sakit dulu, tapi insya Allah kita akan menuai hasilnya. Kita berpuasa dulu, insya Allah akan mendapatkan hari raya. Itu janji Allah yang tidak pernah meleset. Tidak akan dipungkiri. Tidak akan dipungkiri. Terus yang kedua itu ada kesempatan tidak akan terulang. Kesempatan tidak akan terulang. Tidak ada kesempatan kedua ya Pak? Tidak ada bagi saya. Jadi ketika hari itu kita mendapatkan amanah, ketika kita di perusahaan, kamu sebagai ini, lakukan aja seperti itu. Kita jalani, air mengalir, kita maksimalkan pekerjaan kita. Nanti ada penilaian tersendiri dari sebuah lembaga atau perusahaan atau pimpinan di situ. Jadi saya mengalir saja seperti itu. Kemudian saya itu tidak pernah meremehkan hal yang terkecil. Nanti konsep di UPZ itu akan ada, karena dengan konsep ojo dumeh, ya ada itu yang jangan menganggap orang lain rendah, ojo dumeh. Jangan menganggap orang, di antaranya itu yang akan nanti menjadikan sesuatu yang manfaatnya lebih besar gitu. Di situ kecil-kecil tapi itu bermakna jadi memang konsep-konsep itu yang saya pegang dari Bapak almarhum. Orang tua saya mengajarkan seperti itu, ojo ngremehno wong liya. Belum tentu orang lain itu suatu saat kita lebih baik dari mereka, justru mereka akan lebih unggul dari mereka, seperti itu. Luar biasa. Sekali lagi boleh kasih applause Bapak Dwi Haryadi karena luar biasa visi motonya yang dipegang sampai akhir hayat ya Bapak ya. Insya Allah seperti itu. Kita terapkan di Basnas itu. Di Basnasnya, makanya jangan meremehkan orang, jangan meremehkan anak. Nanti di UPZ luar biasa. Iya. Monggo nanti kita kupas makanya bersama. Kita penasaran ayah bunda keluarga besar SIT Permata sebenarnya apa sih Pak? Kita itu penasaran apa sih UPZ itu apa sih Pak? Jadi UPZ itu unit pengumpul zakat. Nah, itu sudah biasa terjadi di Basnas. Jadi kalau ada UPZ itu paling tidak kita itu dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah itu tidak seperti preman. Kita itu sudah ada payung hukumnya, tidak asal meminta, dan itu sudah terkondisi dengan baik persentase, dan ketika sudah ada payung hukumnya berarti kita tidak akan melanggar undang-undang. Karena di Undang-Undang 23 itu tahun 2011 itu berbunyi barang siapa mengumpulkan kemudian mendistribusikan dengan tidak ada lembaga yang menaungi di situ dikenakan pidana 5 tahun. Kemudian atau denda 500 juta. Jadi payung hukum ini saya berikan kepada semua pihak agar mereka tidak punya masalah. Siapapun orang yang melanggar hukum, itu aparatur negara, itu orang sipil, tetap menjadi ancaman seperti itu. Makanya saya di Basnas ini semua sekolahan itu karena dulu saya pernah menjadi komite di SD Gedongan dan mengumpulkan secara memang di wali murid, jadi seperti itu, paguyuban, semacam paguyuban. Dulu anak-anak saya seperti itu dan berjalan. Ketika ini saya di Basnas saya terapkan, saya payungi. Dulu saya tidak punya payung hukum. Setelah tahu bahwa itu berbahaya, makanya saya terapkan di sekolah-sekolah supaya guru tidak punya masalah terhadap pungutan yang sebetulnya pungutan itu baik-baik sah-sah saja untuk kebaikan dan kemaslahatan anak di lingkungan itu, anak yang sakit. Tapi karena tidak ada payung hukumnya, nah itu yang nanti akan menjadikan masalah di kemudian hari. Iya, di kemudian hari. Saya tidak ingin seperti itu. Guru-guru karena sentimental satu dengan yang lain, akhirnya kena masalah dengan
pasal-pasal yang semacam itu. Itulah jadi salah satu alasan kenapa di sekolah itu ada UPZ, UPZ ya Pak Kit ya. untuk di Kota Mojokerto. Oke. Untuk di Basnas Kota. Memang saya ingin melindungi termasuk di masjid-masjid. Kita berikan semua SK untuk di masjid-masjid sehingga mereka bebas teraungi oleh Basnas. Harapan kami ada sinergi, ada pelaporan juga ke kita apa yang apa yang dikumpulkan, berapa banyaknya, kemudian pendistribusiannya apa saja itu dilaporkan ke Basnas. Di satu sisi manfaat untuk sekolah, anak-anak di sekolah itu, satu sisi manfaat untuk masyarakat di lingkungan. Makanya ada pembagian khusus bergaining dengan Basnas. Saya bisa memberikan ini Pak karena kebutuhannya di sekolah banyak, sehingga monggo, yang penting untuk masyarakat ada. Gitu. Sehingga Basnas seperti ini tampilannya. Selain itu juga mungkin Bapak buat transparansi ya Bapak ya. Ketika kita ada pengumpulan zakat dan sebagainya, info semuanya itu ketika semuanya transparansi, kemudian ada payung hukumnya. Ya benar. Kita sebagai mungkin wali murid akan menjadi lebih safety, lebih ini ya nyaman ketika itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi seperti itu Bapak, betul ya Bapak? Iya. Makanya di Basnas itu muncul senyum duafa, senyum yatim, sedekah nyaman untuk umat. Saya sikat senyum agar mereka anak-anak itu yang kurang beruntung, orang-orang lansia bisa tersenyum dengan kehadiran kita. Iya, jadi harapan saya bahwa ketika Basnas sudah tampil dengan SK-nya kita berikan itu, teman-teman yang bernaung di bawah naungan Basnas ini aman. Jadi aman regulasi, ya, terus aman syar'i, aman NKRI. Nah, ini karena ini logo Garuda itu harus kita pegang. Makanya aman syar'inya tetap kita pegang. Itu asnaf, 8 asnaf untuk siapa ini zakat untuk terus kaum muslimin, untuk non muslimnya kita ambilkan dari apa. Kalau di bahasa undang-undang itu bukan sodako, sedekah. Makanya bunyinya di situ saya senyum itu singkatan dari sedekah nyaman untuk umat. Ya, jadi senyum yatim terserah, senyum termasuk orang tua asuh di situ banyak program-program saya. Program-programnya Pak ya, ini program-program dari Basnas di pendistribusian ada senyum duafa lansia, kemudian ada senyum yatim, duafa kids, hibah modal, bedah lingkungan atau bedah rumah, fisioterapi, psikologi, beasiswa kuliah 1 KIS, 1 keluarga, 1 sarjana. 1K, 1S, 1 keluarga, 1 sarjana. Iya, cita-cita saya di Kota Mojokerto itu 1 keluarga harus 1 sarjana itu. Kemudian yang terakhir adalah senyum ojol. Nah, ini adalah beberapa program dari Basnas di pendistribusian. Begitu banyak ya Bapak ya program-program yang benar-benar dibutuhkan saat ini untuk masyarakat, dan program pengumpulannya ada ASN, OTAI, UPZ Kids, masyarakat dan pengusaha. OTAI itu orang tua asuh yatim. Siapapun boleh masuk ke Basnas. Ambil anak yatim salah satu, berikan uang saku 5.000 per hari. Jadi 1 bulan 150. Kita berikan sertifikat itu. Jadi untuk semua kalangan yang ingin menjadi orang tua asuh tidak harus banyak. Jadi buat anak-anak yatim itu tersenyum. Insya Allah yatim nanti juga dunia ini akan damai. Masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi hanya memberikan uang saku 5.000 per hari, ya. Kita berikan anak yatimnya, silakan kalau mau ditambahi ketika hari raya mau dibelikan itu anak-anakmu sendiri. Kita berikan sertifikat dari Basnas, anaknya juga ada. Jadi monggo itu nanti dari teman-teman semua masyarakat Kota Mojokerto, mobil khusus yang di wali murid, ayah bunda SIP Permata ini, monggo berlomba-lomba untuk ngambil 1 anak, karena 1 anak yatim yang penjenengan open ini itu
anak jenengan akan diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Luar biasa. boleh kasih Jadi, pokoknya saya merinding ini ya dengan dari Bapak Dwi. Saya merinding ini benar-benar tugas yang sangat mulia. Semoga kalau ada tugas mulia kita harus mendukung, betul ya. Ayah bunda keluarga besar SIT Permata, kalau ada program yang mulia pasti kita akan mendukung dan jangan pernah ragu-ragu untuk memberikan yang terbaiknya untuk ini nggih. Dan karena kita juga SIT Permata sudah bergabung di Basnas. Ada enggak anak yatimnya? Ada kan? Ada. Jadi nanti konsepnya hanya sekedar laporan saja ke Basnas. TAY nanti diambil. Jadi dari wali murid SIT Permata ini harapannya mengambil anak yang ada di sini aja yatim. Itu penjenengan berikan sesuatu yang terbaik, sekolahkan yang terbaik, laporan ke Basnas, kita kembalikan lagi ke sini. Insya Allah. Dan nanti akan kita berikan transparansi itu Bapak ya. Betul. Silakan kalau mau ngambil anak yatim, tanya itu anak yatimnya diberikan berapa oleh Basnas. Ya uangnya yang 150.000 per bulan akan kita terimakan 150.000. Basnas tidak mengambil untung sama sekali karena kita sudah disupport oleh pemerintah melalui APBD, sudah cukup. Jadi semua yang dikumpulkan di Basnas itu akan disalurkan sesuai undang-undang, sesuai aturan syariat agama. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kita sebagai wali murid juga nyaman kita semuanya ya Bapak ya. Pak, ini Permata ini memiliki rencana ini ya, rencana, mohon doa restunya Bapak ya. Permata ini berencana mengadakan program sedekah botol untuk program Adiwiyata. Nah, ini bagaimana ini Bapak pandangan dari Bapak secara umum? Barangkali mungkin ada orang yang memiliki pandangan kok anaknya diajarin mulung ini Pak ya. Anak saya ini disekolahkan bukan untuk mulung lah ya. Kayak gitu. Gimana itu Bapak? Pandangan Bapak? Gini, saya memandangnya, saya sudah sampaikan awal ketika mutu-mutu saya, jangan remehkan sesuatu yang kecil. Nanti boomingnya akan luar biasa. Jadi diantaranya itu sudah hampir saya launching, tapi ini ketika Permata punya konsep, saya dukung. Kalau memang ini menjadikan manfaat, karena hal yang terkecil yang dianggap remeh itu nanti boomingnya akan lebih besar. Karena manfaatnya apa? Satu, memberikan pelajaran kepada anak bahwa bisa bersih lingkungan. Yang kedua, dengan bisnis dia sudah mulai belajar. Tidak bisa memberikan uang saku yang banyak dengan cara dia mengumpulkan sampah yang dari rumah. Toh sampahnya nanti di rumah kan bersih. Iya. Kita bawa ke sekolahan, nanti di sekolahan nanti dikelola oleh bank sampah yang ada di sekolahan dikelola oleh UPZ. Nanti kan hasilnya untuk sedekah kembali. Kepada anak-anak itu sendiri. Ketika anak-anak itu sakit atau orang tuanya meninggal, itu bisa dipakai. Jadi sebetulnya tidak ada hal yang remeh sebetulnya. Makanya hal yang terkecil pun harus kita open. Dari hal yang terkecil nanti menjadikan anak yang lebih besar dan mereka nanti akan sadar terhadap lingkungannya. Sebetulnya harus kita dukung yang yang support yang luar biasa anak-anak kita. Jangan menganggap bahwa anak kita akan dijadikan pemulung. Tapi prinsipnya bahwa anak-anak harus kita belajari satu, mencintai sesama, mencintai lingkungannya, mencintai agamanya. Seperti itu. Jadi itu pesan yang luar biasa. Ya. Dan konsepnya ini kan mencintai lingkungannya. Betul, Adiwiyata Bapak. Rasulullah kan sudah menyampaikan bahwa kita harus bersih lingkungan. Tingkat keimanan kita itu kan diukur dari kebersihan. Itu konsepnya seperti itu. Luar biasa ngobrol sama Bapak Dwi Haryadi. Ini Pak, mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bapak ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk ayah bunda keluarga besar SIT Permata terkait hal ini. Barangkali ada pesan-pesan, bagaimana Bapak pesannya? Ya, kepada ayah bunda wali murid SIT Permata, putra jenengan luar biasa dengan guru-guru yang support seperti ini. Jangan dianggap remeh.
Karena sesuatu yang kecil akan menjadi booming yang lebih besar. Ketika UPZ Kid yang kita tanamkan di sekolah adalah bentuk pelajaran yang secara langsung anak-anak bisa mencintai sesama, mencintai lingkungannya seperti itu. Karena apa? Hasilnya dari pembersih lingkungan itu nanti capaiannya akan diberikan untuk sedekah kepada teman-temannya. Itu harus kita dukung. Basnas juga mendukung. Insya Allah ketika nanti ini sebagai contoh ini untuk sekolah-sekolah yang lainnya yang belum melaksanakan UPZ Kid yang berkaitan dengan bank sampah ini gitu. Jadi ini nanti sebagai pionir pertama ini. Jadi amin. Insya Allah saya dukung permodalan. Coba nanti kalau memang penjualannya kemana, saya nanti Basnas sudah siapkan nanti. Oke, terima kasih Bapak. Nanti dan itu diambil, mungkin bisa diambil. Dan tentunya Permata pasti kan ada setiap berapa bulan Pak pelaporan terhadap itu? UPZ itu nanti diharapkan setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Kalau ada pengumpulan itu pasti ada pengeluaran yang harus habis. Karena menunda sedekahnya anak lewat bank sampah ini akan menunda pahalanya anak yang diberikan oleh Allah. Jadi guru-gurunya ini supportnya harus gerak cepat juga. Ketika anak membawa ini sampah harus jadi duit, duit ini harus disegerakan, disedekahkan kepada yang lainnya, sehingga kita tidak menahan kotoran, tidak menahan rencana sedekahnya anak-anak, sehingga terakomodir dengan baik. Dengan baik. Dan benar-benar kita itu Permata juga mengumpulkan pelaporannya itu sangat transparan. Itu ya Bapak ya. Dan satu ini Pak, saya penasaran apa ini Pak ya? Ini merah-merah. Ini merah-merah. Dari tadi itu saya ini menelan ini loh Bapak ya, menelan ini ya. Kok apa ini merah-merah? Ada sesuatu. Apa ini Bapak? Boleh dijelaskan ini Bapak ini apa ini? Ini adalah bentuk hibah modal secara nasional. Basnas RI itu memberikan, kebetulan Mojokerto dapat 25 binaan untuk Jet Chicken ini yang dikerjasamakan dengan The Presto semuanya. Gitu. Insya Allah ini tidak kalah dengan yang ada di outlet besar. Ya, karena ini banyak sekarang di teman-teman OPD, teman-teman yang ulang tahun sudah tidak lagi ke sana, tapi produksi binaan Basnas ini yang dipakai. Murah meriah, rasa tidak kalah dengan yang bintang 5. Luar biasa, Bapak. Dan kaki 5, rasa apa? Harga kaki 5, rasa bintang 5. Rasa bintang 5, harga kaki 5, rasa bintang 5. Dan tentunya Bapak ada nilai manfaatnya ya Bapak ya, nilai manfaatnya. Ini Mas, di Basnas ini ketika duafa ini kita angkat, mereka itu tidak pakai lama. Kita suruh dia untuk bersedekah tiap hari 2.000. Setiap hari jualan masukkan di kalennya. Secara otomatis dia selama 1 bulan sudah berubah dari duafa menjadi muzaki. Kan luar biasa. Amazing itu Pak. Kalau dikumpulkan kan bisa kalau katakanlah ini 25 outlet. Kita masih 25 outlet. 25 kali 50.000. Kan sudah bisa menaungi anak yatim. Jadi dia sudah jadi orang tua asuh. Jadi orang tua asuh tadi, seperti yang programnya tadi Basnas itu nggih. Orang tua asuh yatim. Luar biasa ini dengan adanya program Basnas RI yang kemudian kita dengan wali kota kita disupport, dimonitoring, diberikan pelatihan, termasuk didatangkan chef yang luar biasa, ya, chef hotel ya yang paham tentang ini. Akhirnya monggo bisa dinikmati. Pak, kalau misalkan ini ayah bunda dan keluarga SIT Permata pengen ini mengersakake itu harus kemana Bapak? Bisa ke Basnas atau bisa ke UPZ. Jadi nanti keuntungannya bisa saya kembalikan lagi ke UPZ Permata juga ya. Misalkan di ayah bunda SIT Permata wali murid ada ulang tahun anaknya. Monggo dipesankan ke di UPZ nanti tanggal berapa langsung nanti kita kirim. Oh siap ya. Ini satu paket
Satu paket. Satu Ada apa paket aja Pak ini Pak? ya, Boleh dibuka ya. Satu paket ini ada sambal gebreknya, terus kemudian ini ada ayamnya, ada jamurnya, ini terus kemudian nasinya. Insya Allah monggo nanti dicoba, dicicipi. Nah, harga ini 15.000, tetapi ketika UPZ yang mesan itu dapat Kebermanfaat. Rp1.000 untuk misalkan pesan 100 berarti 100.000 untuk UPZ. UPZ-nya ya luar UPZ itu biasa. nanti dikelola lagi. Jadi Nggih. kerjasama yang baik antara Basnas dengan teman-teman Duafa yang kita bina ya seperti ini. Dan ini ayah bunda SCT Permata, ini aromanya ini menggugah selera ya, dan cocok untuk makan siang ini ya. Habis ini langsung di ini ya, bikin lapar ini rasanya Ini ya. masih kurang ini, saya kaget padahal katanya Bu Ima satu saja Pak untuk contoh. Nggak, ternyata saya hitungin lebih. Insya Allah kita kirim lagi. Kirim lagi ya. Oke. Buat ayah bunda. Publikasi. Iya, ayah bunda keluarga SCT Permata barangkali menginginkan ngersake monggo bisa menghubungi UPZ Permata Mojokerto atau mungkin langsung ke Basnas, barangkali lebih UPZ Permata saja. UPZ Permata nanti akan insya Allah langsung ditanggapi dari kami. Dan kalau ayah bunda memakai seperti ini, insya Allah kebermanfaatannya juga kembali untuk jangan remehkan hal kecil, karena hal kecil itu bisa menjadi hal yang besar. Terima kasih Bapak untuk kedatangannya, saya senang sekali, dan ini boleh langsung dinikmati habis ini ya. Jadi harus saya ditutup dulu ini Bapak ya. Kalau nggak ditutup saya nggak bisa menikmati ini ya. Terima kasih ayah bunda keluarga SCT Permata yang sudah luar biasa menyempatkan waktunya untuk melihat tayangan berikut. Saya Widodojo, mohon maaf kalau ada salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya sebagai manusia biasa. Ambil cucian di rumahnya Desi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.